Shalom jemaat yang terkasih. Hari ini kita akan mengikuti pendadaran karena kita sebentar lagi akan mengikuti perjamuan kudus. Ya, sebelum kita mengikuti pendadaran, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami, menggugah kami, supaya kami dapat mengikuti pendadaran pada hari ini, guna mempersiapkan hati kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Allah kami yang hidup, berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, dan berikanlah kami kekuatan, supaya kami dapat jujur kepada diri kami sendiri, sehingga kami layak mengikuti perjamuan kudus yang Engkau adakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian. Karena itu harus teliti kita dalam memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, di era sekarang kita banyak sekali mendengar berita-berita yang berseliweran. Entah berita itu kita cari atau berita itu tidak kita cari. Nah, dan berita-berita tersebut sebenarnya secara tidak langsung dan tidak sadar ini dapat merubah pandangan pola pikir kita. Nah, perubahan pandangan dan pola pikir ini juga dapat berakibat pada perilaku kita dalam sehari-hari. Kalau kita seringkali mendengar berita tentang kriminal, di mana-mana ada kasus pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Entah itu dari TV, sosial media, entah itu di sekitar kita, tetangga kita bergosip, ya dalam pikiran kita akan terekam, oh tindakan kriminal itu adalah hal yang biasa. Kalau kita seringkali mendengar berita tentang perselingkuhan, perzinahan, pencurian, seringkali kita dengar itu, ya dalam pikiran kita pun juga akan terekam pencurian, perselingkuhan, perzinahan itu adalah hal yang biasa yang banyak di sekitar kita. Karena semua itu terekam dalam pikiran kita dan menggaungkan kata biasa, seakan-akan toleransi dalam diri kita pun juga akan membiasakan hal tersebut. Sehingga kita dengan mudahnya, dengan enaknya akan melakukan hal-hal yang pernah kita dengar, hal-hal yang pernah kita lihat. Mungkin karena keseringan mendengar berita-berita tersebut, kita bisa saja melakukan perselingkuhan, pencurian, perzinahan. Ya, semoga saja tidak. Akan tetapi itulah realita yang ada di sekitar kita. Ya, seringkali mendengar, merasakan, lalu melakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Karena itu kita harus teliti, ya. Karena itu kita harus lebih teliti
kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sewaktu kita mendengar berita-berita tersebut, kita harus benar-benar teliti. Oh, ada berita pembunuhan, ada berita pencurian, berita perselingkuhan, berita pemerkosaan, berita yang lain-lainnya yang buruk-buruk. Kita harus teliti apakah berita-berita tersebut merupakan tindakan yang melanggar firman Tuhan. Kalau itu melanggar, ya kita cukup dengar, tapi jangan pernah biarkan otak kita merekam atau mengatakan itu adalah hal yang biasa. Sewaktu kita mendengar berita tersebut, katakan pada otak kita dan hati kita, ini adalah pelanggaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak memaklumi berita tersebut, tidak memaklumi tindakan tersebut, dan kita tidak melakukan tindakan berdasarkan informasi yang kita dengar. Dengan demikian kita tidak akan ikut terbawa arus. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, teliti setelah mendengar. Pilah jangan sampai salah. Amin. Saat hening sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah dalam Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Engkau telah memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, supaya kami dapat mengerti mengenai firman-Mu. Dan Engkau telah mengingatkan kami tentang pentingnya meneliti berita atau apapun yang telah kami dengar, kami lihat. Bukan hanya meneliti tetapi juga memilah berita-berita tersebut, apakah berita tersebut baik untuk kami konsumsi atau tidak. Kami mengucap syukur. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan peratelan yang akan dibacakan untuk mempersiapkan hati kami dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kiranya Kau berikan kejujuran bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan peratelan sakramen perjamuan kudus. Akan saya bacakan demikian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi
yang tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segala dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama merenungkan pertanyaan-pertanyaan pengujian diri tersebut ke dalam hati kita. Saat hening sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah dalam Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah mengizinkan kami untuk melihat ke dalam diri kami, ke dalam hati kami. Apakah kami masih membutuhkan Engkau, bergantung padamu, dan apakah kami masih layak untuk menerima sakramen yang akan Engkau berikan. Berikanlah kami kejujuran, berikanlah kami kemantapan hati, sehingga kami layak menerima sakramen yang akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.